Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang menyegarkan kita tertulis di kitab 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 hingga ayat 13 dengan topik bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan memulai hari ini dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menyertai kami untuk memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan berkata bagi kita di 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12 hingga 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Sebaliknya, bersukacitalah, sesuai bahwa kamu turut menderita dalam kesengsaraan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ada sebuah lagu yang mendalam di Kidung Jemaat nomor 375. Saya mau ikut Yesus. Kisah martir Nokseng di India yang memutuskan untuk mengikut Yesus. Tetap ikut Yesus sekalipun ia menderita. Sekali ikut Yesus, tidak akan pernah ingkar, meskipun anak dan istrinya, bahkan dirinya dibunuh. Luar biasa, meskipun harus mati martir, tetapi keteguhan iman Nokseng yang begitu hebat membuat semua penduduk desanya bertanya apa yang menggerakkan hati Nokseng sehingga ia memiliki iman yang begitu teguh. Mereka melihat itu adalah iman yang ikut menderita di dalam penderitaan Yesus Kristus. Akhirnya seluruh penduduk desa bertobat dan ikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup sebagai pengikut Kristus tidaklah selalu mudah. Surat 1 Petrus ditulis kepada jemaat yang sedang mengalami penganiayaan, mengalami tekanan karena iman mereka. Dalam pasal 4 ini, Rasul Petrus memberikan penguatan yang sangat dalam, penguatan yang sangat praktis tentang bagaimana kita harus menyikapi penderitaan. Hari ini kita akan merenungkan dua ayat kunci di 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12 dan 13 yang menjadi titik balik dalam memahami makna penderitaan dalam hidup orang percaya. Petrus mulai dengan seruan yang penuh kasih. Saudara-saudara kasih, ini menunjukkan bahwa nasihat ini lahir dari hati gembala yang memahami keadaan mereka. Janganlah kamu heran. Kata heran dipakai di sini berarti terkejut, bingung, atau berpikir bahwa hal ini tidak seharusnya terjadi. Seringkali ketika kesulitan datang, kita bertanya, Tuhan, mengapa ini harus terjadi padaku? Apa kesalahanku? Kita mengira bahwa hidup yang lancar dan nyaman adalah hak dan jaminan bagi setiap orang Kristen yang percaya. Petrus tidak meremehkan mereka yang menderita. Ia menggambarkan sebagai sesuatu yang menyakitkan dan intens seperti api. Penderitaan bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Sebaliknya, itu adalah ujian untuk membuktikan keaslian iman kita. Seperti api memurnikan emas. Iman yang sejati akan bertahan dan menjadi semakin murni melalui tekanan. Penderitaan membedakan iman yang sejati dari keyakinan yang dangkal. Petrus berkata, jangan heran dengan penderitaan. Inilah bagian normal dari paket mengikut Yesus. Yesus sendiri berkata, di dunia kau menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu.
aku telah mengalahkan dunia. Kita harus siap secara mental dan spiritual memahami bahwa penderitaan karena Kristus adalah sesuatu yang biasa dalam perjalanan iman. Bersukacita. Dan kalau kita hubungkan dengan ayat yang ke-13, bersukacita bahwa kamu turut menderita dalam kesengsaraan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi, jangan hanya ikut dalam sukacita bersama Yesus, tetapi ikut juga dalam derita bersama Yesus. Karena sebenarnya saat proses melewati penderitaan bersama Yesus, justru di sanalah kita temukan sukacita yang sejati. Kalau hari yang lewat, respon alami kita terhadap penderitaan adalah mengeluh dan bersedih. Tetapi Petrus menawarkan respon yang supernatural, bersukacita. Bukan sukacita karena sakitnya, tetapi karena maknanya. Kita tidak bersukacita karena rasa sakit itu sendiri, tetapi kita bersukacita bahwa kamu turut menderita dalam kesengsaraan Kristus. Turut menderita dalam kesengsaraan Kristus. Inilah konsep yang mendalam. Ketika kita menderita karena kebenaran, karena Yesus, atau karena menolak kompromi dengan dunia, penderitaan kita tidak terpisah dari penderitaan Kristus. Untuk membawa Injil kepada dunia yang memusuhinya, penderitaan kita menyatukan kita dengan Kristus dalam pengalaman yang intim. Kita akan merasakan sedikit dari apa yang Dia rasakan. Hubungan antara penderitaan dan kemuliaan adalah ketika sukacita kita memiliki dimensi sekarang dan masa depan. Kita bisa bersukacita hari ini karena kita dihubungkan dengan Kristus. Namun sukacita itu akan mencapai puncaknya pada waktu Ia, Tuhan kita, menyatakan kemuliaannya. Penderitaan dan kemuliaan adalah dua sisi dari mata uang yang sama dalam hidup Kristus. Pola yang sama berlaku bagi kita. Salib mendahului mahkota. Penderitaan karena Kristus ini adalah jaminan bahwa kita akan berbagian dalam kemuliaannya di kekalan Tuhan kita. Saudaraku, di 1 Petrus pasal 4 ayat 12 dan 13 ini mengajak kita untuk melakukan pergeseran pandangan dalam memandang penderitaan karena iman. Mari kita alihkan dari keheranan kepada kesiapan. Berhenti bertanya mengapa dan mulai bertanya untuk apa. Lihatlah setiap tantangan sebagai ujian yang memurnikan iman Anda dan membuktikan kesetiaan Anda kepada Kristus. Alihkan dari keluhan kepada sukacita. Sukacita bukan perasaan, tetapi keyakinan teguh bahwa melalui penderitaan Anda sedang disatukan dengan Kristus menuju kepada kemuliaannya. Inilah sukacita yang berakar pada hubungan dengan Kristus. Ingatlah pola salib dan kebangkitan. Yesus menderita sebelum dimuliakan. Kita sebagai murid-muridnya mengikuti jejak yang sama. Penderitaan Anda karena Kristus tidak akan sia-sia. Itu adalah jalan menuju kemuliaan. Ingatlah, jerih payahmu dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mari kita menjalani hari ini dengan perspektif baru. Angkat kepala, bersukacitalah, karena nama Anda terdaftar di surga dan Anda dianggap layak menderita bagi nama yang mulia itu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah ini menguatkan setiap kami untuk terus ikut Yesus dalam seluruh perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ini aku, semua milikku, ku serahkan.
dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. GKPS TV.